Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya Sri Wahyuni. Di sini saya kembali untuk mengajar fisika untuk SMK kelas 10 dengan subbab usaha dan energi. Kita mulai dengan usaha. Apa sih itu usaha? Usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada benda dan menyebabkan benda mengalami perpindahan. Jadi misalkan ada sebuah benda, kemudian dikasih gaya pada benda tersebut sehingga si benda mengalami perpindahan. Itu disebut sebagai usaha. Nah, apabila gaya yang bekerja itu konstan dan searah dengan perpindahannya, maka rumus untuk usaha adalah W sama dengan F kali X. Titik tersebut dalam rumus itu menandakan kali ya. Berarti rumus untuk usaha adalah perkalian antara gaya dan X, perpindahan. Apa sih notasi untuk usaha? Notasi untuk usaha adalah W besar dari kata work. Satuannya apa? Satuannya joule. Notasi untuk gaya F ya, masih ingat. Dan notasi untuk perpindahan adalah X kecil. Satuannya meter. Dan satuan untuk gaya adalah Newton. Oke, nah tadi kan itu rumus untuk jika gayanya searah dengan perpindahannya. Gimana kalau misalkan gayanya tidak searah dengan perpindahan? Seperti yang terlihat pada gambar. Bisa kalian lihat kan bahwa gayanya itu ke samping, sedangkan perpindahannya ke samping atas, sedangkan perpindahannya ke samping searah ya, sejajar. Nah, perpindahannya itu adalah yang digaris biru, gayanya yang ke atas. Berarti terdapat sudut antara gaya dan perpindahan. Maka rumus yang berlaku adalah W sama dengan F gayanya dikali cos theta, sudut antara gaya dan perpindahan, dikali dengan X. Oke, kita masuk ke energi. Kita udah bahas usaha, sekarang kita bahas energi. Apa sih itu energi? Energi adalah besarnya kemampuan benda untuk melakukan usaha. Besarnya kemampuan benda untuk melakukan usaha. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Jadi energi ini energi yang tersimpan dalam benda dan belum digunakan. Energi ini tersimpan dalam suatu benda karena kedudukan, bentuk benda, atau keadaan benda tersebut. Rumusnya untuk energi potensial EP berarti energi potensial ya, singkatannya EP sama dengan M kali G kali H. Oke, satuan untuk energi masih sama dengan usaha, yaitu joule. Dan M satuannya massa itu adalah kilogram. G gravitasi atau percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan H high dari kata high, tinggi, berarti ketinggian benda ya, satuannya adalah meter. Oke, yang tadi rumus untuk energi potensial, jadi F sama dengan M kali G kali H. Satuannya adalah joule, satuan untuk energi potensial. Nah, sekarang usaha pada energi potensial. Bisa terjadi usaha pada energi potensial apabila si benda itu mengalami perubahan ketinggian. Contohnya gimana sih? Contohnya misalkan tadinya tingginya 8 meter, kemudian dia berpindah posisi menjadi 3 meter misalkan. Nah, untuk memindahkan dari 8 ke 3 itu memerlukan usaha kan ya. Nah, rumusnya gimana sih usaha pada energi potensial? Rumusnya adalah W sama dengan M dikali G, karena ada dua ketinggian, berarti ketinggian yang kedua dikurangi ketinggian yang pertama. Paham ya? Ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal. Di sini saya gunakan notasi H2 dan H1. H2 adalah ketinggian akhir benda dan H1 adalah ketinggian awal benda. Sehingga usaha pada energi potensial rumusnya adalah W sama dengan M kali G dikali dalam kurung H2 dikurangi H1. Bisa ngikutin dong? Yang kedua ada energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Jadi energi ini dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan tertentu. Kecepatan berarti si benda dalam keadaan bergerak ya. Rumusnya gimana sih? Rumusnya adalah EK itu berarti energy of kinetic,
sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Yang pangkat 2 V-nya saja ya, kecepatannya saja ya. EK, energi kinetik, satuannya Joule. M, satuannya massa benda, satuannya kilogram. Dan V, kecepatan benda, satuannya meter per second. Nah, sekarang usaha pada energi mekanik. Jadi bisa terdapat usaha pada benda yang mengalami energi kinetik, jadi pada benda yang bergerak, apabila si benda tersebut mengalami perubahan kecepatan. Jadi yang berubah adalah kecepatannya ya. Berarti ada kecepatan awal dan ada kecepatan akhir. Rumusnya gimana sih? Rumusnya adalah W sama dengan setengah dikali M dikali kecepatan awal pangkat 2, kecepatan akhir pangkat 2 dikurangi kecepatan awal pangkat 2. Satuannya sama ya, masih Joule ya, satuan untuk usaha. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya hukum kekekalan energi. Pernah dengar dong bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah menjadi dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Di sini ada juga hukum kekekalan energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Oke, hukum kekekalan mekanik menyatakan bahwa jumlah energi potensial dan kinetik pada suatu benda nilainya adalah tetap. Oke, sekarang Ibu akan kasih contoh nih, benda yang mempunyai energi potensial. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan kelapa, buah kelapa yang masih di atas pohon, sebelum dia jatuh ya, itu dia memiliki namanya energi potensial. Gimana kalau dia jatuh? Kalau dia jatuh, energi potensialnya itu dirubah sebagian menjadi energi kinetik. Jadi ketika dia jatuh kan dia bergerak ya, dia mempunyai kecepatan tertentu. Nah, itu energi potensialnya dirubah menjadi energi kinetik. Penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik itu disebut sebagai energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini mengatakan bahwa penjumlahan energi kinetik dan potensial, berarti energi mekanik benda pada posisi 1 itu sama dengan energi mekanik benda pada posisi 2. Sehingga rumusnya adalah EM1, berarti energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Ya. Tadi kan energi mekanik penjumlahan antara potensial dan kinetik. Berarti EM1 adalah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan EM2. EM2 berarti energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Paham ya? Oke, Ibu kasih contoh soal nih. Contoh soal. Yang pertama, sebuah benda bermasa 10 kilo ditarik dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 5 meter. Hitung usaha yang telah dilakukan. Ingat, kalian bisa gunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab agar mempermudah kalian mengerjakan. Yang diketahui adalah yang pertama masanya 10 kilo. Akselerasi percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan perpindahannya adalah 5 meter. Yang ditanyakan adalah usaha ya, W besar, tanda tanya. Dan kalian jawab. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali X. Tapi kita nggak tahu kan berapa gaya yang bekerja. Nah, kita cari dulu, menghitung F, cari F. F, gaya, itu adalah perkalian antara massa dan akselerasi. Massa tadi 10 kilo ya, yang di kotak biru, dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 100 kilogram meter per sekon kuadrat atau 100 newton. Nah, udah diketahui gayanya, berarti untuk menghitung usaha tinggal dikali perpindahannya. 100 newton dikali 5 ya, berarti 500 joule. Oke. Yang kedua nih, contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter. Berarti ada benda 2 kilo di atas ya, berarti tingginya 10 meter dari permukaan bumi. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hitung energi potensial benda tersebut. Ditanya energi potensial ya, seperti biasa diketahui, ditanyakan, dan jawab. Rumus energi potensial adalah M kali G kali H. M-nya masanya 2 kilo ya, yang di kotak kuning, dikali G, gravitasinya 9,8, dikali H, ketinggiannya adalah 10 meter, sehingga hasilnya adalah 186 joule. Contoh terakhir nih, contoh yang ketiga. Sebuah balok bermassa 5 kg jatuh bebas. Berarti ada balok di atas, jatuh bebas nih, jatuh.
dari ketinggian 8 meter. Hitung energi kinetik benda pada ketinggian 1 meter sebelum menyentuh tanah. Oke, diketahuinya pertama massa benda 5 kg, percepatan gravitasi 9,8. H1 ketinggian pertama adalah 8 meter dan ketinggian kedua adalah 1 meter ya sebelum mencapai tanah. Yang ditanyakan adalah energi kinetik 2. Berarti energi si benda 1 meter dari permukaan tanah. Jawabannya adalah pakai hukum kekekalan energi mekanik bahwa EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 berarti pertambahan antara potensial dan kinetik. EP1 ditambah EK1 sama dengan energi mekanik 2 berarti pertambahan antara energi potensial 2 dan energi kinetik 2. Berarti EP2 tambah EK2. EP1 itu adalah berarti massa kali gravitasi kali H1 ditambah EK1 sama dengan M massa dikali G dikali H2 ditambah EK2. Nah, di sini kan benda jatuh bebas ya. Berarti kalau jatuh bebas tidak ada dorongan dong, tidak ada gaya yang bekerja kecuali si gaya gravitasi. Oleh itu, EK1-nya berarti posisi energi kinetiknya pada saat 0, waktu 0 itu sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang bekerja ya kecuali gaya gravitasi. Maka di sini M G kali H ditambah EK1-nya adalah 0. Masanya 5, berarti dikali gravitasi, percepatan gravitasi 9,8 dikali H1 8 ya, sama ditambah 0 ya EK1-nya sama dengan massa tetap 5 dikali percepatan gravitasi 9,8 dikali H2-nya tadi 1 ya, sama ditambah EK2. Nah, pakai operasi sederhana, jadi dikalikan, yang sebelah sini ibu kalikan, yang sebelah sana juga ibu kalikan. Hasilnya adalah bahwa energi mekanik 1 sebesar 392 Joule. Kemudian yang energi potensial 2-nya 49 Joule. Ibu nanya energi kinetik 2 ya, berarti tinggal pindah ruas yang 49-nya ke sebelah sini. Jadi pengurangan. Sehingga hasil dari energi kinetik 2 adalah 343 Joule. Gampang dong? Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.